Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listian Lokurnidi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP SMK Negeri 1 Atap Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Di kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Siti Nur Hasanah. Beliau adalah guru mata pelajaran PKK ataupun kewirausahaan di SMP SMK Negeri 1 Atap Pandanarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kris. Bagaimana kabarnya, Bu Siti? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya, Bu Siti ya. Amin. Oke. Baik, Bu Siti, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya, Bu ya. Sebelum nanti saya mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi akademik di kelas Ibu nanti. Nah, adapun tujuan supervisi ini tentunya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi tentunya adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap tentunya dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya, Bu ya? Ya. Oke, nah di sini ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya sampaikan. Yang pertama nih Bu, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu Siti ingin capai Bu? Ya. Jadi pada pertemuan besok ini ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengevaluasi hasil kegiatan usaha secara logis dan sistematis. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan hasil kegiatan usaha, serta yang ketiga adalah peserta didik mampu membuat perencanaan terhadap hasil usaha yang telah ada. Oke, baik. Berarti tadi tujuan pembelajarannya ada 3 ya Bu ya. Yang pertama adalah tadi mengevaluasi hasil kegiatan usaha. Ya. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan kegiatan usaha. Dan yang terakhir adalah membuat evaluasi hasil kegiatan usaha. Ya, Oke, baik. Luar biasa Bu Siti. Kemudian pertanyaan yang kedua ini Bu. Kira-kira bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Siti capai atau Bu Siti lakukan? Ya, jadi saya di sini ada 2 area pengembangan. Yang pertama pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Di mana untuk pengetahuan sendiri, di situ saya melakukan melalui tes tertulis untuk mengetahui bagaimana siswa terhadap pemahaman mengenai evaluasi hasil kegiatan usaha. Kemudian untuk area keterampilan, siswa diarahkan agar bisa membuat proyek berupa hasil karya dalam bentuk scrapbook. Di situ siswa bisa menuliskan evaluasinya terhadap hasil usaha yang sudah ada. Oke, baik. Berarti ada 2 area pengembangan yang ingin Ibu Siti lakukan ya Bu, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Ya. Oke, baik Bu. Nah, saya ingin mendengar nih, kira-kira Ibu bagaimana dalam rancangan pembelajarannya yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Kira-kira boleh diceritakan Bu? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, metode pembelajarannya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan Bu. Jadi di sini nanti saya menggunakan pendekatan berdiferensiasi untuk pembelajarannya. Kemudian di situ saya menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, serta metodenya menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan juga presentasi. Oke, baik. Berarti model pembelajarannya Project Based Learning ya, kemudian metodenya tadi diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Oke, luar biasa. Kemudian tadi juga disampaikan pembelajarannya berdiferensiasi ya Bu ya. Nanti juga mungkin dikombinasi dengan pembelajaran sosial emosional seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu ini. Bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Ibu Siti gunakan di dalam kelas Bu? Ya, jadi saya menggunakan media yang pertama ada PowerPoint untuk penyampaian materinya. Kemudian yang kedua ada menggunakan Word Wall. Di mana untuk media Word Wall ini saya gunakan untuk membentuk kelompok.
sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya saya sudah melakukan tes diagnosis, jadi memetakan siswa berdasarkan kebutuhannya masing-masing. Jadi nanti siswa bisa tahu siswa itu nanti berkelompok dengan siapa saja. Kemudian selain untuk menentukan pembagian kelompok, media word wall juga saya gunakan untuk melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Oke, luar biasa sekali nih. Jadi ada dua media ya tadi ya, media PowerPoint dan word wall ya. Oke. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya nih Bu, kira-kira kapan nih Ibu melakukan pembelajaran tersebut? Mungkin di hari apa, di kelas apa, dan di jam berapa Bu? Ya, jadi pembelajaran besok yaitu mata pelajaran PKK akan saya laksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 di kelas 12 BDP pada jam keempat sampai jam ke-6. Oke, baik. Jadi di hari Kamis, kemudian di kelas 12 BDP dan di jam keempat sampai ke-6, saya nanti akan masuk ke kelas Ibu ya Bu ya. Saya akan mengobservasi dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bu Siti. Nah, kemudian nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, nanti kita adakan percakapan terakhir ya Bu ya. Percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik yaitu Ibu Ida Nurhayati. Begitu ya Bu ya? Baik Pak. Oke. Nah, kemudian nih sebelum kita tutup ya Bu ya, kira-kira apa yang Bu Siti dapatkan dari hasil percakapan hari ini Bu? Berdasarkan hasil percakapan kita hari ini ya Pak, saya menjadi lebih siap untuk melaksanakan pembelajaran di hari esok. Kemudian saya juga menjadi lebih percaya diri serta semangat untuk membuat media pembelajaran, untuk melakukan metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi, serta saya bisa menambah area pengembangan yang ingin saya capai pada pembelajaran berikutnya. Oke, luar biasa sekali nih Bu Siti, semangatnya, kemudian persiapannya, dan bincang-bincang hari ini luar biasa Bu Siti. Terima kasih sekali Bu Siti atas waktunya dan sudah bersedia tentunya berbincang-bincang dengan saya terkait percakapan praobservasi ini. Sampai jumpa pada saat observasi besok ya Bu ya. Ya Pak. Oke. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi akademik dan juga percakapan pasca observasi yang akan kita lakukan mendatang. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Oke, sama-sama. Pembagian kelompoknya ya. Oke. Mau pilih kotak nomor berapa dulu? Satu. Mau kotak nomor berapa? Dua. Oke, kita lihat kotak nomor 2 isinya adalah kosong. Kelompoknya sudah tahu. Kelompok 2 ada Adnan, ada Sasa, dan Santi. Kemudian mau kotak nomor berapa lagi? 5. Kotak nomor 5. Kemudian kelompok tujukan. Tiga ada Adi, Salma, Reka, dan Santi. Kelompok berapa lagi? 4. Kelompok 4. Kelompok 4 ada Andrea, lagi Eka, Rianun, dan Santi. Kemudian kelompok berapa lagi yang mau dibuka? 1 atau 3? Kelompok 3 ada Firmansyah, Sandri, Irfan, dan Sabila. Berarti tinggal kotak 1. Kotak 1 ada kelompok 4 Adel, Rizka, Ervina, dan juga Siti Aisyah. Oke, silakan
Iya,
Ini mau pakai ini. Sudah selesai? Oke, sekarang silakan kelompok siapa dulu yang mau maju? Oh ya, silakan kelompoknya Mas Andreas. Ya perwakilan aja ya. Satu kelompok yang maju, boleh dua, boleh. Satu lagi siapa? Oh, mau maju sekali ya, bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah kelompok kami lakukan, berdasarkan rumusan masalah evaluasi hasil kegiatan usaha, kelompok kami memutuskan untuk melakukan evaluasi pada produk fashion, yaitu sepatu Adidas, yang kemudian kami jadikan bahan sebagai pembuatan proyek. Sebelum pembuatan proyek, kelompok kami terlebih dahulu melakukan identifikasi masalah terhadap hal apa saja yang perlu dievaluasi pada kegiatan usaha. Menurut kami, bersumber dari media internet dan modal yang pernah modul yang pernah Busiti bagikan. Hal-hal yang perlu dievaluasi dalam kegiatan usaha antara lain: yang pertama, posisi keseluruhan usaha; yang kedua, evaluasi kemajuan dan kemunduran usaha; yang ketiga, pikirkan target usaha; yang terakhir, melakukan langkah perbaikan pengembangan. Baik, yang pertama adalah posisi keseluruhan usaha. Adidas Salomon AG atau yang lebih dikenal dengan Adidas merupakan perusahaan yang memproduksi sepatu dan beberapa perlengkapan olahraga yang berpusat di Norwich, Jerman. Pendirinya adalah Audi Dassler. Pada tanggal 18 Agustus 1949 pertama kali meluncurkan pada tahun 1950. Adidas merupakan mempunyai komitmen pada bidang olahraga. Pada tahun 1960 di bawah kepemimpinan CEO Louis, Adidas berkembang sebagai perusahaan manufaktur yang berbasis penjualan perusahaan. Yang kedua, evaluasi kenaikan dan keturunan usaha. Kenaikan. Pada tahun 1996, Adidas menjadi produsen bagi 6.000 atlet di 330 negara. Penjualannya bertambah sebesar 50%. Pada bulan Desember 1997, ini mengakuisisi perusahaan dengan Salomon Group sehingga menjadi Adidas AG, sehingga berfokus pada pembuatan sepatu. Pada bulan November 2010, Adidas meluncurkan rencana strategis yang diberi nama Road 2015. Penurunan. Pada tahun 2020, AFP dan produsen membukukan bahwa penurunan laba sebesar 78%
terjadi dari 1,97 miliar euro atau setara dengan 33 triliun menjadi 432 juta euro atau setara dengan 7,4 miliar. Yang ketiga, pikirkan target usaha. Menjadikan sebagai produk yang berkualitas dan berharga pas. Lebih menekankan produk ke segala aktivitas, tidak hanya pada bidang olahraga. Yang keempat, melakukan langkah perbaikan atau pengembangan dengan mengedepankan aspek-aspek evaluasi pasar seperti mengeluarkan produk-produk terbarunya sesuai zaman, menjalin kerjasama antar pedagang luar atau dalam negeri. Dari bahan di atas terciptalah sebuah proyek scrapbook ini. Kesimpulan berdasarkan proyek kami adalah waktu yang paling tepat untuk melakukan evaluasi adalah secara rutin atau insidental agar usaha tersebut dapat berkembang. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Dari paparan yang kelompok Mas Andre tadi mengevaluasi sepatu Adidas. Ada yang bertanyakan? Cukup. Tidak ada yang bertanyakan? Oke. Kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan dulu untuk Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi tadi berdasarkan paparan proyek yang sudah dibuat oleh kelompoknya Mas Andre, Mbak Eka dan juga kalian, kira-kira apa sih hal apa yang perlu kalian lakukan ketika kalian mau melakukan evaluasi usaha? Kalian mengacu pada apa saja? Analisis, kemudian apa saja? Analisis. Ada berapa hal? Tadi menurut kelompoknya Mas Andre itu ketika melakukan suatu evaluasi terhadap produk atau terhadap usaha itu ada 4 hal. Apa saja? Posisi keseluruhan usaha, Ya, posisi keseluruhan usaha, kemudian ada evaluasi kemajuan dan kemunduran usaha, evaluasi kemajuan dan kemunduran usaha, serta pikirkan target usaha, pikirkan target usaha dan melakukan langkah-langkah perbaikan pengembangan. melakukan langkah-langkah perbaikan pengembangan. Yang lain tadi proyeknya sudah mengacu ke 4 hal tersebut. Sudah atau belum? Sudah. Ya. Selain melakukan 4 hal, kalian memperhatikan 4 hal, kita juga perlu mengantisipasi kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi. Ada 2 waktu tepat untuk melakukan evaluasi. Apa saja
mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, berjumpa lagi di percakapan pasca observasi bersama saya Listian Nurmedi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP SMK Negeri 1 Tabanan Arum, Kabupaten Banjarnegara. Di kesempatan kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Siti Nur Hasanah. Beliau adalah sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Ibu Ida Nurhayati SPD sebagai pengajar praktek saya pada pendidikan guru penggerak angkatan 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Ida dan Bu Siti? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Ye, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, ye, kemudian kemudahan semuanya. Amin. Baik. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Siti, ya Bu ya, terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang tentunya sudah Ibu lakukan dengan tujuan tentunya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, ini terkait dengan jalannya observasi yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah bagaimana nih kira-kira perasaan Ibu Siti terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung. Iya Pak, jadi sebenarnya agak tegang ya. Saya agak tegang, tapi setelah kita melakukan observasi, saya jadi lebih mempersiapkan, lebih siap. Kemudian saya juga bisa menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang sebelumnya saya temui, gitu Pak. Tapi alhamdulillah bisa berjalan lancar ya. Alhamdulillah. Baik. Nah, bisa diceritakan kembali Bu, ini terkait dengan pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Ya, jadi area pengembangan yang saya lakukan itu pertama aspek pengetahuan, kemudian ada aspek keterampilan, ketiga saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional Pak. Di mana langkah-langkahnya sendiri, pertama saya melakukan pembuatan perangkat pembelajaran, kemudian sebelumnya saya melakukan observasi terkait pembelajaran, yaitu saya melakukan teks diagnosis seperti itu. Oke, kemudian saya juga menyiapkan media pembelajaran agar siswa lebih tertarik seperti menggunakan PowerPoint, kemudian menggunakan media Word Wall, dan juga di situ saya menggunakan laptop, proyektor, papan tulis, dan juga spidol seperti itu. Kemudian saya menggunakan model project based learning yang nantinya anak saya arahkan untuk membuat scrapbook seperti itu. Dan metodenya saya menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan juga presentasi gitu Pak. Oke, baik, luar biasa. Jadi area pengembangan yang Bu Siti capai itu adalah yang pertama tadi area pengetahuan, kemudian keterampilan, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada pembelajaran sosial emosional. Kemudian langkah-langkahnya tadi sudah diceritakan oleh Bu Siti. Ini terkait sebelum pembelajaran ataupun observasi dilakukan itu membuat perangkat pembelajaran itu ya, dengan RPP-nya, kemudian medianya tadi ya dengan PowerPoint, Word Wall seperti itu. Kemudian adapun apa tadi model pembelajarannya itu adalah project based learning. Kemudian yang terakhir metodenya adalah menggunakan metode diskusi, tanya jawab, kemudian presentasi. Oke, luar biasa. Baik Bu. Nah, menurut Ibu nih sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Ya, kalau menurut saya sendiri nggak Pak, menurut saya sudah cukup baik mungkin, tapi ada beberapa aspek yang saya merasa memang itu perlu diperbaiki seperti pada proses pembelajaran berdiferensiasi sama pembelajaran sosial emosional seperti itu. Oke, baik. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan ataupun mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Ya, kendalanya itu ya Pak, pada saat proses pembelajaran berdiferensiasi, terutama pada saat
berdiferensiasi proses. Itu saya masih memang merasa ada kendala. Kemudian selain itu juga ada di pembelajaran sosial emosional seperti itu, Pak. Oke. Jadi apa ya? Di sosial emosionalnya itu siswa belum ikut terjun ke pembelajarannya itu sendiri kayak gitu, masih butuh diarahkan. Oke, baik. Dari apa yang sudah diceritakan oleh Bu Siti, menurut Bu Siti sendiri itu ada yang masih kurang, itu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan di diferensiasi proses ya. Oke. Kemudian di pembelajaran sosial emosional itu juga menurut Bu Siti itu anak belum terjun langsung ya dalam proses pembelajaran, mungkin terutama di aspek kesadaran diri ya, kesadaran diri ya, ya, benar, mungkin Pak. itu perlu dikembangkan lagi. Oke, luar biasa. Kemudian kira-kira kenapa Bu? Kenapa itu bisa terjadi? Ya, jadi kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi, terutama pada diferensiasi proses sendiri itu, jadi saya sendiri itu belum bisa mengetahui sebenarnya bakat minat anak walaupun sudah melaksanakan tes diagnosis ya Pak, Iya. tapi bakat minat anak, kemudian kebutuhan anak untuk pembelajaran itu sih seperti apa, saya di situ belum mendalami. Itu jadi menjadi kendala. Kemudian untuk di pembelajaran sosial emosional, saya kurang bisa, kendalanya itu kurang bisa untuk menumbuhkan semangat kesadaran dari peserta didik atau anak-anak ya, terutama ketika setelah selesai melakukan proyek kayak gitu kan, di situ anak mungkin karena membuat media scrapbook banyak sekali apa ya, sisa sampahnya kayak gitu. Ada beberapa anak yang belum sadar untuk segera menyelesaikan atau merapikan hasil sisa proyeknya itu. Kemudian pada saat pembelajaran sosial emosionalnya juga, anak juga ketika teman-teman yang lain sedang mempresentasikan produknya, proyeknya seperti itu, mereka kurang melakukan respon timbal balik terhadap kelompok yang sedang melakukan presentasi. Mungkin di situ nggak Pak? Oke, luar biasa ini ya. Jadi tadi sudah diidentifikasi sendiri oleh Bu Siti ya, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, terkait dengan proses tadi, kemudian terkait dengan pembelajaran sosial emosional, terkait dengan kesadaran diri seperti itu ya, keterlibatan anak itu ya, komunikasi ataupun relasi dengan siswa seperti itu. Oke, baik. Lalu kira-kira bagaimana cara mengatasi permasalahan atau kendala tersebut? Kira-kira bagaimana? Mungkin kedepannya seperti itu, saya bisa melakukan pengembangan diri ya Pak. Mungkin melalui webinar atau pelatihan-pelatihan tentang aspek-aspek yang tadi saya di pembelajaran ingin saya capai atau saya kembangkan, seperti ada aspek pengetahuan, aspek keterampilan, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, dan juga pembelajaran emosional. Mungkin saya bisa mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu. Oke, baik. Berarti rencananya itu akan melakukan pelatihan-pelatihan untuk menunjang kekurangan-kekurangan yang menurut tadi Bu Siti masih ada seperti itu. Nah, baik Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana pengembangan diri tersebut, dan siapa yang akan terlibat, lalu di mana tempatnya? Ya, mungkin pengembangan diri yang akan saya lakukan itu bisa saya laksanakan di bulan November-Desember. Kemudian tempatnya bisa di SMK Negeri 1 Pandenarum dengan mendatangkan narasumber, terutama mungkin kepala sekolah, rekan-rekan guru, dan juga teman-teman guru yang terlibat seperti itu Pak. Oke, baik. Berarti rencananya itu adalah di bulan November, Desember itu ya. Oke, baik. Mungkin nanti di bulan Desember itu kan nanti ada apa namanya libur siswa. Karena kita tidak libur, jadi bisa dimanfaatkan untuk diklat atau pelatihan. Nanti bisa melibatkan apa namanya rekan-rekan guru ya. Oke, baik. Baik Ibu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi dapat direalisasikan dengan baik, dan saya tunggu nih nanti cerita-cerita Ibu setelah nanti dilakukan pengembangan diri, kemudian perbaikan-perbaikan yang akan Ibu lakukan seperti itu. Nah, baik, terima kasih sekali atas percakapan pada pasca observasi kali ini. Dan atas jawaban-jawabannya, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi
bisa terlaksana dengan baik. Amin. Amin. Iya, baik. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Ida ini sebagai pengajar praktek saya untuk memberikan umpan balik ini atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi. Kali ini saya dengan Ibu Siti, monggo Bu Ida. Ya, terima kasih Pak Klis, Bu Siti yang telah melakukan kegiatan dengan bagus nih. Sudah melaksanakan pra observasi, observasi juga, dan tadi barusan melaksanakan pasca observasi. Setelah saya lihat tadi videonya ya yang kemarin Bu Siti praktek observasi nih, menurut saya Bu Siti sudah melaksanakan dengan baik ya, sudah mengikuti alur dengan baik ya. Tadi sudah pembelajarannya, sudah ada pembuka, sudah ada inti, juga sudah ada penutupnya. Kemudian juga yang sekarang ini ya, pembelajarannya model kurikulum merdeka kan harus IT ya, juga sudah menggunakan model pembelajaran yang tadi menggunakan ini ya, Word wall, juga menggunakan PowerPoint, juga sudah apanya itu? Project based learning, scrapbook. Terus modelnya juga sudah menggunakan diskusi, presentasi, juga sudah bagus ya. Tadi yang Bu Siti utarakan katanya ada kekurangannya untuk menumbuhkan anak ini kesadaran diri untuk menyimak hasil presentasi temannya gitu. Itu sebetulnya bisa dibiasakan saja ya. Anak-anak dibiasakan untuk saling memberi umpan balik kepada kelompok lain dengan arahan guru ya. Bagaimana anak diarahkan untuk sekarang prosesnya untuk menyimak, prosesnya untuk memberikan umpan balik gitu. Dengan gitu nanti anak-anak sudah terbiasa ya. Karena sudah terbiasa nanti sudah berjalan sendiri. Juga tentang diskusi kelompok nanti bagaimana kalau kelompok itu bisa hidup kelompoknya dengan berdiskusi, itu juga diarahkan oleh bu gurunya juga. Ya itu saya kira udah bagus kok Bu Siti udah bagus. Nanti untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih bagus lagi nanti ya Bu Siti bisa mencari model yang lebih menantang, lebih bagus lagi, atau yang lebih bervariatif, jadi anak-anak lebih tertarik lagi begitu. Saya kira itu ya Pak Klis umpan balik dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bu Siti dan Pak Klis. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan percakapan pasca observasi kita hari ini. Demikian rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, mulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian observasi kelas, sampai dengan pasca observasi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ida selaku pengajar praktek dalam pendidikan guru penggerak saya di angkatan 8 ini, dan juga kepada Ibu Siti sudah memberikan kesempatan saya untuk melakukan observasi kelas di kelasnya Bu Siti. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ida dan Bu Siti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ida, Bu Siti.